Halo guys, selamat datang di channel aku Sarigolan ya. Pada video kali ini kita mau membahas sedikit tentang jurusan dari Teknik Informatika. Mungkin barangkali ada di antara kalian yang bertanya-tanya ya kan, apa sih yang dipelajari di Teknik Informatika itu gitu ya. Jadi pada video kali ini aku akan berbagi sedikit sama kalian tentang apa saja yang dipelajari dari Teknik Informatika. Tapi ini masih kulit-kulitnya ya. Oke, stay terus di video aku. Oke, mungkin kalian udah gak sabar dengan penjelasannya, tapi aku ingatkan kalian untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah ini untuk mendukung aku. Oke, jadi yang pertama kita harus kenali dulu nih, apa itu teknik informatika. Jadi pengertian dari teknik informatika itu sendiri adalah disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana menggunakan komputer secara optimal guna menangani masalah transformasi atau pengolahan data dengan proses logika. Oke, jadi yang selanjutnya itu kenapa saya mengambil jurusan teknik informatika ini dulu ya kan? Karena seiring perkembangan dari teknologi yang sekarang ini ya menjadikan prospek kerja untuk lulusan IT semakin luas ya. Apalagi di era revolusi industri 4.0 saat ini, lulusan dari teknik informatika itu sangat dibutuhkan oleh instansi pemerintah, BUMN dan juga perusahaan-perusahaan swasta. Jadi itu sih yang membuat saya dulu tertarik mengambil jurusan teknik informatika. Lalu selanjutnya apa sih yang dipelajari di teknik informatika itu ya? Jadi yang dipelajari itu kalau semester awal sih masih dasar-dasarnya ya. Dasar-dasar keamanan komputer, pengenalan bahasa pemrograman, algoritma gitu. Jadi pada dasar-dasar keamanan komputer itu kita diajari bagaimana menjaga komputer baik dari dalam maupun dari luar atau secara fisik gitu ya. Selain itu kalian juga bakal diajarin yang namanya algoritma dan pemrograman. Algoritma itu adalah pengertiannya itu langkah-langkah untuk memecahkan masalah. Jadi kalau dihitung-hitung jurusan teknik informatika itu kalian bakal menemukan banyak masalah gitu, masalah gitu ya. Jadi algoritma itu adalah langkah-langkah yang secara logis dan sistematis. Nah contohnya nih, kenapa dibilang sistematis? Kamu mau masak nasi, jadi urutannya itu harus sistematis. Kamu ngambil pancinya dulu, lalu kamu masukkan beras ke dalam panci, lalu kamu cuci, kamu taruh airnya, baru kamu masak gitu ya. Jadi harus logis gitu, gak ada yang kelompat-lompat. Selain itu kalian juga bakal bertemu dengan yang namanya pelajaran yang sangat misterius nih. Apa itu? Itu adalah matematika. Ayo lo ngaku siapa yang udah bermusuhan mulai dari SD, SMP, SMA sama matematika. Nah, kalau kalian mau masuk jurusan teknik matematika, kalian harus bertemu lagi dengan dia. Tapi namanya bukan lagi matematika, tapi dia agak diubah sedikit yaitu kalkulus, aljabar, dan masih banyak lagi sih tergantung kampusnya ya, tergantung silabus kampusnya mau mempelajari yang mana gitu, statistik gitu. Nah, kenapa sih matematika itu ada di jurusan teknik matematika? Ya sebenarnya sih komputer itu kan berasal dari perhitungan data-data gitu ya. Jadi ada hubungannya dengan matematika. Jadi itu nggak bisa dipisahkan ya. Jadi kalau kamu misalnya nggak bisa nih, udah benar-benar nggak bisa matematika, ya aku saranin kamu untuk masuk ke sistem informasi. Kalau ada sistem informasi nggak terlalu ke gitu ya, kali. Poin berikutnya lagi, kenapa di teknik informatika itu ada pelajaran matematika? Ya secara garis besarnya kan matematika itu mengajarkan kita untuk mengasah otak untuk memecahkan masalah ya. Tadi kan di teknik informatika juga kita udah membahas kalau kita bakal bertemu dengan banyak masalah, memecahkan masalah lalu memberikan solusi. Nah, jadi matematika ini untuk mengasah otak kita bagaimana cara memecahkan masalah, bagaimana agar kita tidak cepat menyerah dalam memecahkan masalah gitulah. Ya itulah. Nah, terus masuk ke semester 3 kalian itu udah mulai istilahnya itu penjuruan gitu ya. Seperti di SMA kan kita kalau kelas 10 masih belajar IPS, IPA gitu ya. Tapi kalau udah kelas 11 kita udah mulai ngambil peminatan apa sih? Ya iya peminatan gitu, ada yang ke IPS ke IPA gitu. Jadi di teknik informatika juga ada gitu, ada yang ngambil ke network, ada yang ke data. Jadi kalau kamu misalnya minatnya di data, berarti kamu ngambil konsentrasi yang data. Kamu tidak perlu lagi ngambil yang jaringan. Kalau kamu suka yang jaringan-jaringan, ya kamu ngambil konsentrasi jaringan tuh. Oke.
Kalian juga bakalan bertemu dengan banyaknya bahasa-bahasa pemrograman ya. Itu tadi algoritma itu kita tuangkan di bahasa pemrograman yang dimengerti oleh komputer ya. Jadi bahasa yang dimengerti komputer itu adalah bahasa pemrograman, bukan bahasa kita, bukan bahasa alami manusia ya. Oke, jadi itu dia. Jadi banyak sekali bahasa-bahasa pemrograman. Mungkin lebih yang udah kalian kenal itu seperti HTML gitu, C++, Python, Pascal, COBOL, masih banyak lagi ternyata ya. Aku aja baru ngerasa kok, banyak banget rupanya bahasa pemrograman. Jadi mungkin di kampus kita diperkenalkan nih bahasa pemrograman ya kan. Terus kalian bingung kenapa sih semua sih dipelajarin, yang ini belum paham, yang ini lagi diperkenalkan ya. Jadi tugas kampus itu sama tugas dosen itu cuman memperkenalkan aja guys. Jadi kalian yang menilai mana yang cocok sama kalian, mana yang kurang gitu. Jadi kalau kalian udah pas nih, udah klik sama bahasa yang satu ini, ya udah perdalam di situ tuh. Jadi kalian nggak perlu harus menguasai semua ya, mustahil sih ya kan, lagi kita itu kan manusia ya, bukan robot. Jadi mustahil kalau kita menguasai ada ratusan bahasa pemrograman. Jadi kalau dosen kalian memperkenalkan bahasa pemrograman, ya kalian cermati, kalau suka gitu, kalau kalian passion kalian ada di situ, ya itu perdalam, karena itu yang dibutuhkan nanti tuh di lapangan, di dunia kerja gitu. Harus yang benar-benar ada skill kalian di situ. Gitu sih. Masih banyak yang belum kita bahas, tapi mungkin gak cukup nanti videonya, nanti kita selanjutnya aja ya, kita bahas untuk part 2 nya atau part selanjutnya gitu. Jadi kalian jangan lupa untuk subscribe video aku supaya kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Kalau kalian ada pertanyaan boleh di komen biar kita bahas, atau aku juga bisa jawab nanti di situ. Guys, sekian dulu video dari aku. Pamit undur diri. Terima kasih.